Selamat pagi Bapak dan Ibu. Untuk setelah sesi pembukaan ini, kita langsung masuk ke sesi pemaparan oleh Ibu Mila Sari. Beliau nanti akan menyampaikan tentang materi pembelajaran di era new normal. Kepada Ibu Mila Sari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Irwan MPD. Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Yopi Sopian ST MPD dan seluruh panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di acara pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan best practice saya dalam penggunaan Google Sheet di pembelajaran daring SMP 1 Istanbul. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja saya presentasikan. Best practice saya yang berjudul penggunaan Google Sheet dalam pembelajaran daring di SMPN 1 Istanbul. Pada best practice ini, yang pertama akan saya jelaskan adalah latar belakang pembuatan Google Sheet untuk pembelajaran jarak jauh di sekolah kami. Yang pertama, karena adanya pandemi Covid-19, sekolah diliburkan dan sistem pembelajaran diganti dari tatap muka menjadi daring. Yang kedua, karena adanya SK Menteri Pendidikan nomor 15 tahun 2020 untuk pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Latar belakang yang ketiga adalah peran saya sebagai guru TIK untuk memfasilitasi sesama guru dalam menggunakan TIK untuk persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran pada pendidikan dasar. Terciptanya atau terbentuknya media pembelajaran ini karena adanya beberapa masalah yang ada di daerah saya, terutama sekolah saya sendiri. Di sini masalah pada siswa. Jumlah siswa totalnya 272. Pertama, pada ekonomi siswa kami. Ekonomi menengah ke atas itu cuma 20%, ekonomi menengah 40%, ekonomi menengah ke bawah 40%. Berikutnya masalah kepemilikan smartphone. Untuk pembelajaran jarak jauh, otomatis siswa harus menggunakan handphone. Di sini masalah inilah yang membuat saya termotivasi untuk membuat media pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Sheet ini. Karena siswa kami untuk kepemilikan smartphone itu cuma 60% dari jumlah siswa yang ada. Kemudian untuk smartphone meminjam punya orang tua itu 30%,
smartphone saudara, tetangga, dan teman itu 10%. Masalah berikutnya adalah kendala sinyal. Di tempat kami, sinyal memang kurang bagus di daerah-daerah tertentu karena kami berada di kecamatan. Jadi, siswa yang bertempat tinggal di sinyal yang kuat itu cuma 60%, berada di sinyal yang sedang itu 30%, berada di sinyal yang lemah itu sekitar 10%. Ini juga menjadi motivasi saya untuk membuat media pembelajaran ini. Masalah pada sekolah, jumlah guru itu 28 orang. Selama ini platform yang kami gunakan cuma menggunakan media WhatsApp untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Jadi yang asalnya tatap muka tiba-tiba dilakukan secara daring. Tahun ajaran kemarin semester genap, sisa tahun ajaran semester genap itu kami cuma menggunakan WhatsApp untuk menyampaikan pembelajaran dan menggunakan Google Form untuk evaluasinya. Masalah berikutnya adalah kemampuan IT guru. Di tempat kami tadi ada di sekolah kami itu ada 28 orang guru. Kemampuan IT yang mahir itu sekitar 36%. Kemampuan IT cukup mahir itu 47%. Dan kemampuan IT-nya yang kurang mahir itu 17%. Ini juga menjadi motivasi saya bagaimana membuat sebuah media pembelajaran yang kira-kira mudah dipahami atau mudah dilakukan oleh guru membuatnya. Pemecahan masalah. Di sini pemecahan masalahnya yang pertama, saya berusaha, jadi selama tahun ajaran semester genap kemarin, meskipun siswa belajar di rumah, pihak guru mengajar di rumah juga, itu saya sambil berpikir bagaimana mencari platform yang dapat mengatasi masalah siswa saya tadi dan juga dapat mengatasi masalah sekolah tadi, terutama untuk masalah siswa, bagaimana supaya hemat kuota internet mereka, terus fleksibel menggunakan HP siapa saja. Kemarin sempat ada perbandingan juga dengan platform Google Classroom, tetapi kalau Google Classroom itu kan otomatis harus diinstal di HP, sedangkan tadi saya sudah paparkan permasalahannya itu tidak semua siswa memiliki HP sendiri. Nah, jadi saya berpikir bagaimana menggunakan platform yang kira-kira siswa saya meskipun menggunakan HP orang lain itu masih bisa mengerjakan belajar dan mengerjakan tugas-tugas selama daring ini. Kemudian masalah sinyal juga, tidak perlu sinyal yang kuat. Itu yang saya pikirkan, bagaimana platform ini bisa berjalan dengan tidak perlu sinyal yang kuat. Terus tidak perlu HP yang spesifikasinya tinggi. Jadi HP yang biasa-biasa pun bisa menggunakan aplikasi ini. Pemecahan masalah yang kedua, untuk mencari platform yang dapat mengatasi masalah sekolah. Jadi saya berusaha, karena masalah sekolah saya berusaha mencari di internet. Di internet itu sekitar ada beberapa website yang saya buka, saya pelajari, saya modifikasi untuk pembelajaran jarak jauh ini supaya mudah digunakan oleh guru dan juga mudah digunakan oleh siswa saya, meskipun hanya dengan diberikan tutorial saja. Kemudian bagaimana
memodifikasi platform yang sudah ada, yang sudah terbiasa guru-guru kami lakukan, seperti WhatsApp dan juga Google Form, itu dapat juga dipakai karena itu kan mereka sudah familiar dengan platform itu. Dan maksud saya platform itu juga harus dimasukkan ke media pembelajaran ini. Kemudian membuat desain media pembelajaran yang mudah. Tadi sudah saya jelaskan, yang mudah dipahami oleh guru-guru yang bahkan kemampuan IT-nya itu kurang mahir. Jadi dari 1,5 bulan yang lalu, saya dari belajar, saya menemukan pilihan saya jatuh kepada Google Site untuk pembelajaran jarak jauh ini. Jadi saya tidak, meskipun awalnya tertarik dengan Google Classroom, tapi dengan masalah siswa saya tadi, saya berpikir ulang. Google Sites menurut saya itu lebih efektif. Kenapa? Karena Google Sites dirancang menjadi pembelajaran yang sederhana dari segi pengelolaan admin untuk sekolah, penggunaan dan pengelolaan untuk guru, dan juga penggunaan untuk siswa. Serta mudahnya di sini pemantauan oleh pihak atasan, maksud kepala sekolah maupun pengawas bina. Lebih mudah mengontrol pembelajaran jarak jauh ini setiap harinya. Karena tinggal mengklik linknya, itu kepala sekolah sudah bisa melihat pembelajaran yang sedang berlangsung. Terus meminta izin, langkah berikutnya meminta izin kepada pimpinan sekolah untuk memberikan bimbingan luring dan daring kepada teman sejawat. Jadi langkah saya pertama untuk menerapkan aplikasi ini, agar cepat, saya meminta izin dulu kepada pimpinan sekolah karena waktunya kemarin sangat mepet. Setelah saya bisa, saya mengumpulkan, setelah minta izin, setelah saya bisa uji cobanya, saya coba ke kelas saya, kebetulan saya punya jadi wali kelas, jadi saya coba lempar ke grup wali kelas saya, ke grup kelas saya, itu mereka tertarik. Mudah Bu penggunaannya. Nah, dari situ saya langsung melapor kepada pimpinan dan meminta izin untuk mengumpulkan teman sejawat saya yang kemampuannya mahir. Kemudian saya ajarkan mereka. Setelah saya ajarkan, saya lakukan lagi pertemuan berikutnya dengan teman sejawat yang sudah saya ajarkan tadi untuk menyampaikannya kepada teman-teman guru yang lain yang kemampuan IT-nya cukup mahir. Kenapa saya lakukan seperti ini? Karena waktu yang mepet, jadi saya tidak bisa menghandle 28 orang guru. Makanya tahap pertama saya adalah mengumpulkan guru-guru dulu. Setelah minta izin, mengumpulkan guru-guru yang kemampuan IT-nya mahir untuk pelatihan yang pertama. Setelah itu pelatihan kedua, guru-guru diberikan kesempatan untuk melatih, atau maksud saya di sini guru-gurunya yang kemampuan IT-nya mahir tadi diberikan tugas untuk membimbing masing-masing 2-3 orang guru yang lain yang kemampuan IT-nya cukup mahir dan kurang mahir, sehingga saat pelatihan yang kedua itu lancar. Kenapa? Karena masing-masing punya pembimbing. Saya pembimbing utama, jadi tidak terlalu capek karena tadi sudah dibantu oleh teman-teman IT yang saya latih duluan, seperti itu. Terus di sini juga saya melatih tenaga tata usaha sebagai pengelola website induk pertingkatan. Mengapa? Karena mereka nanti yang akan jadi admin website ini saat sudah dibagi per angkatan. Jadi tata usaha dipilih 3 orang untuk mengelola website perangkatan ini.
saat kemudian semua guru mengembangkan Google Sheet untuk pembelajaran jarak jauh sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Ini waktunya sekitar 2 minggu sampai hari ini. Jadi masing-masing guru yang sudah dilatih tadi, baik yang cukup mahir, kurang mahir, itu mereka membuat sendiri website mereka masing-masing. Setelah selesai, baru mereka kumpulkan ke bagian tata usaha yang mengelola website perangkatan tadi. Jadi ada website kelas 7, ada website kelas 8, ada website kelas 9. Jadi tidak dicampur. Supaya tujuannya di sini supaya siswa itu fokus ke angkatannya saja. Jadi kelas 7 fokus ke website kelas 7, kelas 8 fokus ke website kelas 8. Makanya dibagi websitenya ini dibagi per tingkatan. Ini foto pertama, saya mengumpulkan guru-guru yang mahir IT, kemudian melatih mereka agar membantu saya membimbing guru-guru yang lain supaya lebih efektif. Nah, ini bimbingan saya pribadi untuk guru yang kurang mahir. Nah, tadi sudah saya jelaskan, website sekolah daring SMP 1 Istanbul ini dibagi per angkatan untuk memudahkan mengelola dan juga untuk memfokuskan siswa fokus ke materi mereka saja. Tidak perlu melihat materi kelas 8 dan kelas 9. Saya coba buka. Nah, ini linknya. Ini link website daring SMP 1 Istanbul khusus kelas 7. Jadi khusus kelas 7, karena kelas 7 ini ada 3 kelas. Ibu Milasari. Ya. Maaf, tidak terlihat. Oh ya, sebentar. Tidak terlihat. Stop sharing. Apakah terlihat, Bu? Apakah sudah terlihat, Bu? Maaf, Bu, belum terlihat. Stop sharing. Maaf, Bu, karena ini mungkin internetnya agak lambat. Iya. Ya. Bisa terlihat, Bu, ya? Iya, Ya. bisa terlihat. Ya. Jadi, setelah website 3 angkatan tadi selesai, itu dikelola oleh wali kelas masing-masing untuk mengirim linknya kepada siswa. Nah, jadi dibagi 3 angkatan.
yang bertugas membaginya adalah wali kelas masing-masing. Saya contohkan di sini link kelas 7. Ya, sudah terlihat, Bu? Sudah, Ibu. Iya. Baiklah, saya lanjutkan. Setelah dibagi di grup masing-masing kelas, website ini langsung dikirim ke siswa dan para siswa itu memilih sendiri kelasnya. Memilih sendiri kelasnya. Saya contohkan. Ini dari ya, baiklah, saya lanjutkan. Dari tampilannya di sini ada menu beranda, ada menu kelasnya. Kebetulan kelas 7 itu ada 3 kelas. Saya buka contoh kelas 7A. Ya, ini contoh websitenya. Setelah tadi masuk ke halaman beranda yang ada sambutan kepala sekolah, kemudian siswa masing-masing memilih kelasnya. Nah, di sini ada 13 mata pelajaran yang bisa dipilih siswa sesuai dengan jadwal pelajarannya pada hari tersebut. Saya contohkan di sini mata pelajaran IPS. Pertama yang tampil itu adalah beranda yang isinya profil guru yang membuat website IPS kelas 7 ini. Ada profil guru dan di sini juga ada pengumuman apabila ada yang ingin disampaikan oleh guru yang bersangkutan kepada kelas tersebut. Di sini ada menu minggu ke-1, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi di siswa diharapkan menjawab itu sesuai dengan minggu pertemuan mereka. Karena ini kami baru mencoba minggu pertama. Kemudian masuk ke sub menu. Di sini ada materi. Ini materinya. Kemudian siswa mengisi daftar hadir. Nah, di sini untuk daftar hadir kami modifikasi dengan platform Google Form. Jadi siswa tinggal mengisi nama, memilih kelasnya, dan juga mengklik tombol hadir. Setelah itu mengirim. Kemudian tugas sama, kami juga di sini tugas masih modifikasi dengan Google Form. Caranya masih sama, mengisi nama, mengisi kelas, dan juga menjawab pertanyaannya. Di sini ada juga forum diskusi. Apabila ada yang ingin didiskusikan oleh siswa tersebut.
kepada gurunya. Secara diskusi di sini kami menggunakan dua cara. Ada yang menggunakan menempel langsung Google Form-nya di sini, atau juga menggunakan WhatsApp. Di sini. Makanya di saat di beranda itu guru diwajibkan menempel nomor WA. Di sini masih menggunakan platform WhatsApp untuk memudahkan komunikasi atau diskusi saja. Untuk penilaian kami menggunakan Google Form. Ini salah satu contohnya. Untuk pengelolaannya, maksud saya untuk pengelolaan Google Sheet-nya, Google Form-nya, itu kami menggunakan Google Drive. Ya. Nah, di sini kami mengelola Google Sheet tadi, Google Form tadi di sini. Dan juga untuk penilaiannya kami mengelola di platform Google Drive. Di sini saya kebetulan dapat 3 angkatan, kelas 7, 8, dan 9. Nah, ini Google Sheet-nya untuk kelas 8. Di sini khusus untuk menyimpan Google Form daftar hadir. Jadi kami buat folder per folder supaya tidak tercampur. Di sini untuk materi, sini untuk nilai, dan di sini untuk tugas-tugasnya. Kebetulan saya baru membuat 1 tugas untuk minggu pertama ini. Dan untuk masuknya jawaban siswa nanti ke spreadsheet-nya. Nah, disinilah kami mengelola nilai. Nah, ini. Jadi Google Sheet tadi kami menjalankannya di Google Drive, memodifikasinya dengan untuk penugasan memodifikasinya dengan Google Form, dan untuk diskusi selain menggunakan Google Form kami juga menggunakan WhatsApp Group. Untuk mengembalikan nilai kepada siswa itu tidak setiap hari, mungkin nanti bertahap, bisa sebulan sekali. Itu menggunakan email yang mereka kumpul. Jadi menggunakan email, tidak. Tetapi di sini kami serahkan kepada pihak guru apabila ingin mengumumkannya di grup atau mengumumkannya di website mereka masing-masing, silakan. Di sini guru diberikan kebebasan memberikan nilai atau mengirimkan nilai hasil kerja tugas siswa itu bisa menggunakan email atau juga langsung mengumumkannya di beranda website masing-masing. Nah, untuk website kelas 7, kelas 8 sama seperti kelas
Untuk website kelas 8, kelas 9 itu sama dengan website kelas 7 tadi, tampilannya sama. Yang berbeda cuma isi di dalamnya saja. Sebentar Bapak Ibu, saya buka kembali. Ya. Nah, dari website SMP dari website sekolah daring SMP 1 Istanbul ini dengan menggunakan Google Sites itu pertama kali kami launching hari ini. Alhamdulillah meskipun ada sedikit masalah tetapi bisa diatasi langsung. Bisa diatasi. Dari hasil uji coba tadi sekitar satu kelas paling yang bermasalah 1 atau 2 orang. Mungkin itu terkendala jaringan atau masalah di teknis di HP-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Milasari untuk paparan materinya atau sharingnya. Jadi Bapak Ibu, dapat saya simpulkan, di era new normal ini banyak media yang dapat digunakan untuk pembelajaran, seperti Google Classroom atau Microsoft Teams. Nah, Ibu Milasari ini adalah guru dari SMP Negeri 1 Istanbul. Iya. Beliau berbagi pengalaman mengenai penggunaan Google Sites pembelajaran daring. Baik Bapak Ibu, sesi berikutnya adalah sesi diskusi. Sesi diskusi ini antara narasumber, panitia, maksud saya panelis yang merupakan PTP dari BPPMPV KPTK dan peserta. Untuk sesi yang pertama adalah sesi diskusi antara panelis atau PTP dari BPPMPV KPTK dengan narasumber. Para Buahnya please. panelis, Bujubai. saya persilahkan. Pak Bagus, Mbak Eci, Pak Jamal, Mbak Sierra mungkin ingin berdiskusi dengan Ibu Milasari mengenai penggunaan Google Site ini. Silahkan. Halo Mbak Dita. Iya Pak, silahkan Pak. Oke, saya ingin berdiskusi sedikit, sharing dengan Bu Milasari. Iya Pak, siap. Oke, tadi untuk beberapa penggunaan laporan penggunaan dari Google Sites sendiri itu tadi disampaikan bahwa alasan penggunaan Google Site dibanding Google Classroom adalah karena supaya siswa tidak perlu menginstal aplikasi Iya, gitu ya. tidak perlu menginstal aplikasi, Pak. Jadi hanya memanfaatkan browser yang ada di laptop atau udah include jadi satu di HP-nya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi secara pelaksanaan sendiri berarti
penggunaan Google Site ini sifatnya tetap harus online siswanya, kemudian proses interaksi yang terjadi di Google Site itu tadi bisa apa aja Bu? Mengumpulkan tugas atau sesi-sesi diskusi itu sifatnya online langsung atau sifatnya asinkronus. Jadi kalau chatting itu kan modelnya sinkronus. Kalau yang manfaatan Google Site ini nanti untuk yang pertemuannya itu nanti sifatnya kayak gimana? Jadi seperti ini Pak, setelah di launching, setelah di share ke siswa masing-masing di grup masing-masing kelas, itu siswanya diberikan kesempatan meskipun ada jadwal pelajarannya, tapi mengingat kondisi siswa kami yang tidak semuanya memiliki HP dan tidak semuanya berada di sinyal yang bagus, kami memberikan kesempatan seminggu Pak untuk menjawab, melihat materi, terus juga menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, mengisi daftar hadir, juga berdiskusi selama 1 minggu Pak. Selama 1 minggu. Meskipun sudah ada jadwal pelajarannya, tapi mereka masih bisa diberikan kesempatan untuk menjawab 24 jam bahkan selama 1 minggu Pak. Jadi siswa tetap harus menggunakan internet, harus menggunakan browser mereka, tetapi tidak mesti harus HP sendiri, boleh menggunakan HP orang lain, tidak perlu menginstal. Seperti itu Pak. Ya. Jadi ini Bapak Ibu para peserta, Bu Milasari melakukan sharing penggunaan teknologi. Teknologi yang digunakan itu adalah Google Site dengan pertimbangan beberapa alasan yang tadi disampaikan sebelumnya. Jadi mengapa memilih Google Site dengan pertimbangan tersebut? Jadi teknologi ini sifatnya membantu dalam proses pembelajaran. Iya Pak. Walaupun memang secara efektivitas pembelajaran, proses tatap muka itu masih diperlukan. Tapi teknologi dibutuhkan untuk membantu kita ketika terdapat masalah-masalah yang tadi disampaikan contohnya oleh Bu Milasari, sehingga masalah ini bisa ditangani dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya yang dimanfaatkan di tempatnya Bu Milasari adalah Google Site ini. Mungkin hal ini juga bisa jadi bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu peserta yang lain. Kalau ada yang belum nyoba bisa diuji coba. Jadi nanti interaksi di Google Classroom kita pada kegiatan ini nanti dengan Bu Milasari sebagai pemateri terkait Google Site-nya, itu adalah bagaimana cara-cara penerapannya. Mungkin nanti bisa dipandu di kelas Google Site-nya, Bu Milasari sebagai pemateri. Kalau ada yang bertanya nanti, Bu, gimana sih nanti cara buat awalnya, atau gimana sih, saya udah bikin media nih, ada gambar yang hendak saya tunjukkan di kelas saya, ada gambar materi pelajaran, ataupun ada video yang udah saya buat, saya hendak posting di Google Site-nya, kayak gimana, itu nanti bisa di-sharing di kelas Google Classroom-nya kita, kayak gitu, sama Bu Milasari. Ya, siap Pak. Itu mungkin saya, Mbak Dita. Ya, terima kasih Pak Bagus. Mungkin ada dari Bapak Ibu PTP yang lainnya yang ingin menambahkan atau ingin berdiskusi dengan Ibu Milasari. Silakan. Bapak Ibu, baiklah kita langsung ke sesi selanjutnya saja, yaitu sesi diskusi antara peserta dengan Ibu Milasari. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat mengaktifkan speakernya maupun menekan tombol raise hand.
Silahkan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya atau berdiskusi kepada Ibu Milasari. Bapak Ibu dapat menekan tombol raise hand atau mengaktifkan speakernya untuk berdiskusi atau bertanya kepada Ibu Milasari mengenai penggunaan Google Slides. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, Ibu Milasari boleh di stop sharing. Ya. Selamat siang. Ya, silakan Mbak Sierra. Selamat siang. Silakan Mbak Sierra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Sierra, PTP dari BPP MPP. Saya mau bertanya Ibu Milasari Ya, Bu. terkait aplikasi pemanfaatan aplikasi Google Sites ini. Kalau yang saya tangkap berarti kan ada materi dalam bentuk yang disajikan dalam bentuk website. Iya, betul, Bu. Yang website, kemudian di situ terintegrasi dengan tugas-tugas peserta itu ada di dan terkoneksinya menggunakan WhatsApp itu interaksinya ya Bu. Bukan ya? WhatsApp, Bu. Oh. Iya, berupa website. Ya, maksudnya berupa Iya. website, tapi untuk interaksi pesertanya sendiri bagaimana? Oh iya, Ibu? interaksi pesertanya di Maksud sini diberikan pilihan kepada masing-masing guru, bisa lewat Google Form saja yang diletakkan diletakkan di Google Formnya, di websitenya, di website masing-masing mapel, atau ditambahkan nomor HP di situ. Jadi bisa berdiskusi langsung di websitenya atau di WhatsApp guru yang bersangkutan. Jadi langsung wafri saja, Bu. Seperti itu. Oh, Iya, iya. kalau untuk diskusinya. Apakah ini jadi waktunya kan periodenya 1 minggu Iya, ya Ibu ya? karena untuk satu materi. Iya, karena terkendala tadi siswa yang tidak memiliki HP sendiri, terus juga masalah sinyal. Jadi kami memberikan kesempatan kepada siswa itu 1 minggu. Meskipun kami mewajibkannya itu sesuai dengan jadwal pelajarannya, Bu. Tapi karena dengan kendala siswa tadi, boleh menghubungi pihak wali kelas, Bu, saya izin saya tidak bisa menyelesaikan sesuai waktunya, itu masih bisa diberikan kesempatan. Seperti itu, Bu. Oh, jadi ya sebenarnya ada penjadwalan pengerjaannya. Ada sebenarnya. Cuma Kalau berhalangan diberikan kesempatan, Bu. Oh iya. Supaya meskipun tidak memiliki HP, siswa tetap bisa. Meskipun kurang sinyal, tidak memiliki HP, itu mereka masih bisa diberikan kesempatan untuk meminjam HP orang lain selama 1 minggu itu dan mencari sinyal yang bagus untuk bisa menjawab, melihat materi dan juga menjawab soal-soalnya, Bu. Seperti itu. Karena kami ingin karena kami ingin semua siswa itu bisa belajar dengan keterbatasan ini. Ya. Ya baik, menarik sekali ya Bu ya. Berarti untuk materi yang di dalamnya itu kan berupa website ya Bu ya. Berarti peserta di situ seperti membaca buku teks modul cuma dalam bentuk digital seperti itu ya Bu kalau penangkapan saya. Iya, di sini malah ditekankan gurunya untuk meresum, Bu. Jadi nggak berupa modul karena modul itu kan berat tampilannya nanti saat siswa membuka. Masalahnya kan siswa di sini tidak semuanya mampu, Bu. Jadi kami berikan materi singkatan saja, singkatan atau resuman atau berupa video yang kira-kira mencakup isi materi itu, Bu. Jadi ke poinnya saja, tidak berupa tidak modul yang panjang lebar karena itu memberatkan ke siswa. Jadi kami bisa meresum, bisa membuat video aja pembelajaran sendiri atau mengambilnya di YouTube yang poin-poinnya saja. Karena kan di sini dibagi selama 18 minggu, Bu, selama 6 bulan ke depan.
Jadi nanti ada 16 minggu yang kami tampilkan.